أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang dibacakan oleh Ustadz Amar Al-Amin. Begitu sejuk, begitu meneduhkan pada saat kita mendengar ayat suci Al-Quran. Nah, saat ini saya akan ajak ibu-ibu, bapak-bapak yang dari rumah, saudara-saudaraku, yuk kita mencoba mengkaji ayat ini bersama dengan guru kita Ustadz Erik Yusuf. Fadol, silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ini ya. Ibu-ibu, ini bukan ibu-ibu nih, Kang David. Ini teteh-teteh ini. Teteh-teteh ya. Ya, kakak-kakak ini. Ini. Saya lihat nggak ada ibu-ibu ini. Umur 21 ini, 19 ya. 19 tahun. 19 tahun umurnya. Putrinya. Oh. Kirain umur ibunya. Masya Allah. Baik. Tadi kita sudah lihat ya, sudah dengar juga, selain tadi ada tayangan VT, tapi kita sudah dengar juga ayat yang dibacakan surah Al-Baqarah ya, ayat 155. Walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat. Wabashshiris sabirin. Kita coba bongkar sedikit-sedikit ya. Begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau kita lihat konsep ayat ini menjelaskan bahwa Allah menginginkan kita memahami bahwa hidup itu adalah ujian. Karenanya disebutkan walanabluwanakum. Kita itu semua akan diuji kata Allah. Diuji oleh apa? Syai' minal khauf kata Allah. Sedikit syai' itu sedikit dari apa? Takut, khauf. Coba apa sih yang kita takuti? Apa yang ibu-ibu takuti? Ayo. Apa yang ibu-ibu galaukan? Apa yang khawatirkan? Apa yang ibu cemaskan? Besok gimana belanja? Bagaimana bensin naik? Misalnya bapak-bapak gitu ya. Atau apa yang ditakutkan? Tiba-tiba banjir, ya?
gempa, musibah yang besar. Ini semuanya kata Allah apa? Syai' minal khauf, sedikit ketakutan. Berarti kalau Allah tegaskan bahwa ini sedikit ketakutan, ada yang lebih besar ketakutannya itu. Apa ketakutan yang terbesar? Apa ketakutan yang terbesar kira-kira Ibu? Apa Pak ketakutan yang terbesar? Ketakutan yang terbesar adalah apa? Mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak husnul khotimah. Mati dalam kondisi Allah tidak ridho kepada kita. Mati dengan kembali tidak kepada Allah. Waduh, na'udzubillahi min dzalik. Syai' minal khauf, jadi segala sesuatu peristiwa yang tidak kita sukai di dunia ini, kata Allah apa? Syai' minal khauf, sedikit ketakutan. Aku uji kalian dengan sedikit ketakutan itu. Apakah dengan pandemi kemarin kemudian keimanan kita kepada Allah jadi luntur? Apakah dengan kesulitan ekonomi, krisis ekonomi, tiba-tiba kita jadi penipu gitu? Na'udzubillahi min dzalik. Tiba-tiba karena kekurangan uang, banyak hutang, kemudian kita jadi pencuri. Na'udzubillahi min dzalik. Kan ini ujiannya. Syai' minal khauf, kata Allah, sedikit ketakutan nih kasih. Padahal kita takutnya udah kemarin pandemi, ingat gak takutnya seperti apa? Ini kata Allah syai' minal khauf, sedikit ketakutan. Syai' minal ju', apa ju' itu? Kelaparan. Ya, kita sedikit ketakutan tentang masa depan dan lain-lain. Tadi kesulitan ekonomi, besok makan apa dan lain-lain, ya enggak? Nah, bahkan Allah tegaskan ada amwal, apa? Harta, wal anfus, apa? Bahkan jiwa. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ujian-ujian itu tentu meliputi permasalahan-permasalahan yang kita khawatirkan, itu meliputi permasalahan kehidupan, ya, dan juga meliputi permasalahan jiwa atau kematian, ya. Nah, ini semuanya karenanya kalau kita lihat dalam surah apa itu? Oke. Dalam surat yang lain Allah kemudian uji kita, ya. Kata Allah begini, kalau seandainya kehidupan ini Allah berikan kepada kita, Allah matikan dan Allah hidupkan kita sebagai apa? Sebagai ujian. Surat apa itu? Al-Mulk ayat 2. Apa bunyinya? Apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Ini suka ngaji semua nih, alhamdulillah. Ini Kang David. Jadi hafal. Dalam surat Al-Mulk kan Allah tegaskan juga bahwa kita itu dimatikan, dihidupkan oleh Allah agar supaya apa? Libuakum apa? Ayukum ahsanu amala. Jadi kita diuji untuk apa? Allah ingin melihat siapa yang ahsan, siapa yang muhsin amalnya. Jadi siapa yang paling baik amalnya. Jadi kalau kita tadi dalam kondisi takut, dalam kondisi gelisah, dalam kondisi khawatir, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi apapun, Allah ingin lihat siapa yang ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Maksudnya paling baik amalnya apa? Yang paling baik amalnya itu adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Tetap dia itu menjadi orang yang bermanfaat baik bagi dirinya dan orang-orang yang banyak. Yang bermanfaat itu orang yang seperti apa? Orang yang kemudian secara akhlaknya terjaga kepada orang-orang yang banyak, juga kepada sang Khaliknya. Keimanannya tidak kemudian dia terganggu. Nah, disinilah ya sebetulnya orang-orang yang seperti ini orang-orang yang istiqomah, ya, orang-orang yang istiqomah, yang innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah, kata Allah. Mereka ya orang-orang yang menyebutkan innalladzina qalu rabbunallah, orang yang menyebutkan, orang yang bersaksi, orang yang kemudian teguh dalam pendirian dalam apa? Rabbunallah, bahwa Tuhanku adalah Allah dalam seluruh kondisi, ketika dia sakit, ketika dia susah, ketika dia
banyak hutang, ketika dia mendapatkan musibah, dia tetap menyebutkan bahwa saya itu punya Allah, saya punya Tuhan, Rabbunallah. Gitu kan? Tuhan kami adalah Allah, dan dia istiqomah, sumastaqamu. Orang-orang seperti ini apa? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak pula bersedih. Mereka ini kata Allah apa? Ulaika ashabul jannah. Mereka itu golongan surga. Nah, karenanya di dalam ayat yang Al-Baqarah 155 tadi, ketika Allah sebutkan bahwa wabasyiris sabirin, kan wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wabasyiris sabirin. Kenapa dalam kondisi takut, dalam kondisi gelisah, dalam kondisi kekurangan, kelaparan, bahkan kehilangan jiwa, tapi Allah kabarkan ini, beritakan busro. Busro itu apa, Ibu? Pak, apa busro? Kabar gembira. Coba dalam kondisi pandemi, dalam kondisi banjir, musibah dan lain-lain, tapi kata Allah kabarkan kepada mereka-mereka itu busro katanya. Apa maksudnya? Wabasyiris sabirin. Kabarkan berita gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Makanya orang yang sabar dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi kepayahan dan lain-lain, tetap dia menerima kabar gembira dari Allah. Kenapa dia bisa mendapatkan kabar gembira? Kenapa? Kira-kira? Ini kalau kita mundur dulu, atret sedikit. Di ayat 153 ini kan satu tema sebetulnya. Sebelum 155 ada 153, 154. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Ya kan? Jadi sebelum masuk tema ini sebetulnya Allah tegaskan dulu di depan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Tahu nggak Bapak Ibu, kenapa sabarnya duluan daripada sholatnya? Kan semestinya sholat dulu begitu. Tapi kenapa di sini kok ayatnya menegaskan sabar dulu baru sholat? Nah, jadi sabar itu intinya apa? Dia bisa menerima ketetapan Allah, takdir Allah. Makanya kalau kita lihat rukun iman, ada rukun iman apa? Kepada qada dan qadar. Rukun iman itulah yang membuat orang itu bisa bersabar. Karenanya sabar dulu, terima dulu bahwa oh ini ketetapan Allah. Dia bisa menerima dan mengikhlaskan ini, bahwa ini adalah satu bentuk ujian dari Allah, bahwa ini adalah satu bentuk pengguguran dosa dari Allah, bahwa ini bahkan adzamu darajatan indallah, bahkan bentuk ditingkatkan derajatnya di sisi Allah. Nah, karena dia memahami itu, karena dia memahami itu, muncullah sobar. Apa sobar? Sobaro itu dalam waktu yang singkat, sobaro itu artinya menahan ya secara lughah. Tapi menahan apa? Dampak buruk yang akan muncul dari kita. Jadi kita tahan sesuatu yang bakal jelek yang muncul dari kita. Kan kalau kita nggak suka terhadap sesuatu, jadi kesel, jadi marah, betul nggak? Lagi jalan, tiba-tiba kaki kegeleng motor, jadi apa? Kesel, pengennya nimpuk orang itu, betul nggak? Sabar, tahan apanya? Dampak buruk yang akan muncul. Jadi ditahan, jangan sampai ditimpuk, jangan sampai kemudian ya nggak? Tapi kemudian selesaikan masalahnya dengan baik. Nah itu sobaro. Ketika itu kita terima ketetapan Allah itu, ketika kita menahan segala sesuatu bentuk yang bakal muncul yang jelek, disitulah kita memohon kepada Allah. Karenanya sabar dan sholat. Sholat itu intinya apa? Doa. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi ketika menerima segala sesuatu, terima itu ya. Karena apa? Karena ini adalah ketetapan Allah. Kemudian kita bersabar karenanya dan insya Allah mencari solusinya dengan apa? Dengan memohon kepada Allah, masuk ke dalam ketaatan. Muncul ayat yang lain. Wa may yattaqillah yaj'alhu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karenanya kata Allah apa? Kalau kita takwa, kita mendekatkan diri kepada Allah, terus dalam keimanan kepada Allah, istiqomah kepada Allah, jalan
atau masalah sesulit apapun kata Allah, Allah akan kasih jalan keluarnya. Ya kan? Wa yarzuqhu, dan rizki yang selalu kamu khawatirkan itu, rizki yang selalu kamu kejar-kejar itu apa? Allah akan datangkan dari arah yang tidak kita duga, tidak kita sangka-sangka. Nah itulah ya wabasiris sabirin. Makanya kasih kata Allah itu berita gembira kepada mereka itu, orang-orang yang sabar itu, orang-orang yang bisa menerima itu, bahwa ini adalah ketetapan dan ini adalah ujian yang harus mereka bisa lewati. Dan mereka yakin sekali. Kenapa? Kenapa mereka yakin? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu kenapa mereka yakin? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ujian itu mereka yakin pasti bisa. Kenapa? Karena Allah nggak akan kasih ujian yang kita nggak bisa, gitu loh. Semakin yakin kan? Nah karenanya semakin yakin semakin sabar. Disinilah kemudian ayatnya muncul kembali ketika wabasiri sabirin. Amam. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, apa katanya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jadi kuncinya ya kan? Dengan tadi kita memahami, oh ini karenanya kata Allah, nih orang yang bisa sabar dikasih berita gembira karena apa? Karena semua kejadian itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tenang kata Allah, bahwa segala sesuatu itu datang dariku. Karenanya di balik musibah itu insya Allah Allah akan berikan jamuan, hidangan, pahala yang indah buat kita. Karenanya ketika orang-orang beriman, betapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa betapa takjubnya Rasulullah karena apa? Karena orang-orang yang beriman kalau dia dikasih yang namanya musibah dia bersabar. Ketika dia dikasih kenikmatan dia bersyukur. Itu. Nah inilah karena dia memahami konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebetulnya konsepnya mudahnya seperti petugas parkir di depan. Yang parkir mobil bagus-bagus, ya enggak? Pagi-pagi datang mobil bagus. Tapi dia paham betul mobil bagus itu adalah bukan milik dia, titipan. Coba kalau dia nggak paham itu titipan, ketika diambil dia marah dong, jangan diambil. Dia sedih, dia nangis, ya kenapa mobil itu diambil, kan gitu. Kalau petugas parkir itu dia paham bahwa itu titipan. Jadi ketika dia datang dia jagain ya. Ketika pulang ya sudah, kan begitu. Itu titipan. Nah, itu konsepnya sebetulnya kalau kita paham bahwa kehidupan ini titipan, insya Allah kita bisa melaksanakan ayat ini dengan baik. Misal, kita lihat apa saja sih yang Allah titipkan kepada kita? Ayo. Ini dia, seringkali kita tidak pahami bahwa mata, Allah berikan mata sebagai titipan. Nikmat kita itu dikasih fasilitas mata bisa lihat, betul nggak? Bisa lihat yang indah-indah dan lain-lain. Kita dikasih lisan, kita dikasih telinga, ini sebagai fasilitas yang tentu kita harus syukuri. Tapi Allah akan pertanyakan, malatus aluna yauma idzin anin na'im. Jadi Allah akan tanyakan apa? Dipakai apa fasilitas nikmat yang Allah berikan. Nah kita harus memahami, tadi musibah kita harus sabar. Berarti yang namanya nikmat kita juga harus pahami dengan apa? Dengan syukur. Jadi nikmat itu kita harus lakukan sesuai dengan tuntunan Allah. Karenanya terakhir kita harus paham, apakah Allah sudah ridho dengan apa yang kita lihat? Bagaimana dengan harta? Bagaimana kita mengelolanya? Allah ridho enggak? Bagaimana kita berpakaian, Allah ridho enggak? Saya berteman dengan orang ini, Allah ridho enggak? Saya bekerja seperti ini, Allah ridho enggak? Allah. Ukurannya Allah. Jika itu yang kita terus pegang dalam kehidupan kita, insya Allah musibah pun kita bisa bersabar di dalam hadapinya. Insya Allah. Alhamdulillah. Wah ini serius banget ya kajian kali ini kita ya. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan jadi bekal kita semuanya agar supaya kita lebih kuat lagi keimanannya. Itu saja insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Erik. Kita udah belajar banyak ya sama Ustadz. Tafsir dari surah Al-Baqarah 155-157. Intinya adalah kita diajarkan jadi manusia yang sabar. Ya Bu ya, Pak ya, betul ya Ustadz ya. Menjadi manusia yang sabar. Dan sabar itu nggak bisa ngaku ya. Karena orang yang sabar adalah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kalau iman cuma sekedar ngaku, nggak diuji, nggak bakal percaya. Ibu kalau bapak bilang cinta sama ibu, percaya nggak?
Langsung percaya nggak? Pasti diuji dulu ya Bu, ya kan? Bener nggak nih cinta sama gue? Itu baru kita manusia, gimana Allah? Artinya ini adalah untuk diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperkuat keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, Kiai, terima kasih banyak ilmunya hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akan lanjutkan lagi, kita akan bahas lagi mengenai tafsir Quran ya bersama Kiai Haji Muzaini. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.